Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi 12 IPA 1. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. kita akan mulai dengan KBM kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai dengan KBM kami di hari ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan mau menyertai kami, dan biarlah semua materi ini kami boleh memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa kabar semuanya? 12 IPA 1, apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sehat-sehat ya. Senang bisa berjumpa dengan kalian 12 IPA 1. Mungkin Ibu belum pernah ajar kalian di 12 IPA 1, tapi yang Ibu sudah ajar itu karena Olimpiade, Indri dan Ramadita. Jadi salam kenal buat semuanya 12 IPA 1 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kita akan bersama-sama pagi hari ini belajar bersama ya. Jadi sangat diharapkan keaktifannya kalian. Karena apa? Karena tentunya keaktifan itu ada poin nilainya. Jadi silakan gunakan segala yang ada dalam Zoom. Jika mau bertanya atau yang tidak paham, silakan raise hand. Raise hand itu ada di sebelahnya reaction. Kemudian kalau mau menggunakan kolom chat juga silakan. Jika ada pertanyaan silakan lewat kolom chat. Ya, jadi gunakan semua yang ada dalam Zoom supaya terlihat keaktifan kalian. Oke. Kemudian silakan sambil absen di grup WhatsApp ya. Silakan absen untuk mapel matematika wajib. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita di pagi hari ini, kira-kira masih adakah yang ingat materi waktu diajarkan oleh Ibu Ayu? Silakan nyalakan speaker dan dijawab. Materi apa yang diajar oleh Ibu Ayu? Saya Ibu. Ya, Alicia. Ibu Ayu hari itu mengajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Oke. Komponen-komponennya. Apa yang Alicia dapat? Saya dapat mengenai pertama definisinya, terus kita belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi. Habis itu kita menganalisa tabel distribusi frekuensi. Oke, thank you Alicia. Kemudian materi yang diajar oleh Pak Beni, kira-kira apa tuh? Yang diajar oleh Pak Beni, ada yang bisa jawab, nyalakan speaker. Yang diajar oleh Pak Beni. Ayo, jawab saja. Ayo. 12 IPA 1. Saya izin menjawab, Ibu. Iya, ini. Yang minggu kemarin yang diajarkan oleh Pak Benyamin itu mengenai grafik histogram, terus ada poligon frekuensi dan juga ogive positif dan negatif. Oke, thank you Indri. Nah, jadi itulah materi yang diajar oleh Pak Beni dan Ibu Ayu. Nah, hari ini kita akan bahas sama juga dengan tentang sebuah data. Tetapi ada perbedaannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lebih ke sebuah data yang kita akan lihat, kita akan selesaikan dia dalam sebuah bentuk angka. Yang kemarin kan dalam distribusi kelas, kemudian ada histogram, ogive, yang Ibu Aya dan Pak Beni. Yang sekarang ini kita akan menyelesaikan data tersebut dalam sebuah angka. Nah, yaitu materinya adalah urutan pemusatan data. Di dalam urutan pemusatan data ini ada 3 topik yang akan kita bahas bersama. Ada modus, ada min, dan ada median. Kalau waktu SD atau SMP sepertinya sudah dapat, tapi itu mungkin yang masih data tunggal, yang masih sangat sederhana.
ya untuk modus, mean, dan median. Jadi pasti kalian sudah sangat familiar juga tentang ketiga data ini, tiga topik ini. Oke, sekarang dalam urutan pemusatan data kita akan belajar satu-satu dulu. Yang pertama kita akan lihat tentang modus. Nah, modus ternyata di dalam kehidupan sehari itu banyak kita jumpai ya. Nah, ini ada 4 gambar yang Ibu sajikan. Ini mewakili dari seluruh kegiatan yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang gambar pertama kalian bisa lihat itu papan perhitungan suara. Nah, di sini terdapat modus. Nah, dari mana? Saat kita mengisi, kita memilih di kartu suara, kita memilih calon gubernur nomor 1 dan 2 dan sampai seterusnya. Kemudian saat perhitungan suara, mereka ambillah kartu suara, si Indri memilih calon nomor 1, si Alicia memilih calon nomor 10. Dicabut sehingga muncullah yang paling banyak adalah pilihannya, salah satu pilihannya Indri yaitu 1. Jadi itu modus tuh. Jadi yang terpilih adalah nomor 1, calon nomor 1. Nah, yang berikut juga ada modus yang biasa dikenal di kalangan anak-anak muda nih, para lelaki-lelaki. Modus. Jadi di hari Senin, katakan cinta kepada si Neng berbaju warna putih. Di hari Kamis, katakan cinta di Neng berbaju warna merah. Gitu. Jadi itulah modus kalau di dunia anak-anak gaul ini. Kemudian ada juga yang gambar keempat, itu tabel ini tentu kalian sudah dapat ya dari wali-wali kelas yang tiap hari memberikan. Semakin banyak memberikan angka nomor 1, maka itu tentunya akan jauh dari surat panggilan dan itu dia bisa dikategorikan akan nilainya akan tuntas. Nah, semakin banyak mencetak angka 0, berarti belum kumpul tugas. Nah, itu akan diteror terus dan pasti akan terancam untuk nilainya tuntas atau tidak. Jadi seperti itu ya, modus itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana modus dalam dunia statistika di matematika. Nah, modus juga sama seperti yang tadi di kehidupan sehari-hari, ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Saat kita melakukan sebuah uji data, modus ini nilai yang paling sangat banyak muncul. Nah, sebelum kita lanjut, kalian sudah terima LKPD ya di grup? Sudah ya? LKPD tentang ukuran pemusatan data? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, jadi tentu kalian sudah lihat, di situ ada modus rumusnya seperti apa. Nah, kenapa sih pentingnya belajar modus? Supaya kita tahu saat ada data, kita lihat, kita bisa tentukan, oh modusnya yang paling banyak muncul adalah sekian. Gitu. Jadi kita bisa, selain kita bisa lihat dengan pengamatan kita juga bisa selesaikan dalam data kelompok. Nah, data kelompok inilah yang kita gunakan rumus ini. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mau lihat min. Wah, Alicia sudah senyum-senyum ini. Yang lain juga sudah ketawa ketiwi. Nah, ini film-film ini yang tentu kalian sering jumpai nih. Kalau lagi sudah bosan kerjakan tugas, lagi jenuh, ini pasti cari ke drama Korea, drama Cina, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa lihat rata-ratanya berapa nih. Di 12 IPA 1 yang suka nonton tentara dan dokter. Ada berapa yang suka? Atau ada berapa yang suka nonton Goblin gitu. Atau ada yang setiap hari mau lihat wajah-wajahnya BTS. Itu kita bisa lihat. Jadi misalnya di sini yang suka nonton Ibu di layar Ibu cuman Inde dan Alicia. Yang suka nonton ini Nur. Yang BTS ini yang paling suka lihat ini Aura, Eva. Nah, kita bisa lihat rata-ratanya. Jadi dari 30 siswa di 12 IPA 1, Ibu bilang 30 karena yang kirim data itu 30 ya, yang waktu Ibu kasih Google Form. Jadi patokan Ibu 30 siswa 12 IPA 1. Jadi misalnya yang paling fans sama BTS ada 5. Berarti kita bisa lihat 5 dibagi seluruh banyak data, seluruh jumlah kelas kalian 30, kita dapatlah sekitar itu rata-rata di 12 IPA 1 yang suka BTS. Kalau semua 30 siswa 100% fans sama BTS. Seperti itu. Jadi ada min dalam kehidupan sehari-hari kita bisa banyak sekali. Oke, sekarang bagaimana min dalam dunia statistik? Nah, min adalah nilai dari suatu kelompok yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data pada suatu kelompok dibagi dengan banyak data. Nah, jadi saat
selain kita bisa melihat dengan pengamatan, min-nya sekitar ini, rata-ratanya jadi yang tadi Ibu bilang misalnya banyak menonton fans sama BTS, 5 orang dibagi dengan seluruh banyak data. Nah itu kalau kita lihat sekilas tentang pengamatan kita. Nah bisa juga kita selesaikan saat kita sudah buat dalam data kelompok. Nah inilah rumusnya. Oke, dalam rata-rata populasi, min itu dikenal dengan parameter. Sedangkan rata-rata pada sampel, min itu dikenal dengan statistik. Nah, hari ini kita akan lebih ke sampel statistik ya. Nah, bagaimana dengan median? Nah, median adalah nilai tengah dari kelompok data yang sudah diurutkan. Jadi median ini ditemukan saat datanya itu sudah diurutkan. Kita bisa urutkan dari kecil ke besar, baru kita bisa temukan mediannya itu berapa. Kemudian, dalam menyelesaikan modus, min, dan median, kita ada hubungannya juga, kita menyelesaikannya itu ada hubungannya juga dengan level data. Jadi level data ini ada 4 topik. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Jadi saat data ada, itu kalian bisa lihat bahwa oh kategori ini nominal. Nah nominal itu seperti bagaimana? Nominal itu seperti jenis kelamin, warna rambut, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh tidak, data tersebut tidak bisa untuk kita urutkan. Jadi ya jenis kelamin laki-laki ya laki-laki, tidak bisa kita urutkan dari kecil ke besar gitu. Dan juga warna rambut, ya warna rambut hitam ya warna rambutnya hitam gitu. Jadi seperti itu contoh-contoh data bentuk nominal. Jadi tidak bisa kita urutkan. Nah kalau level data ordinal itu bisa karena dia diurutkan dari kecil ke besar, misalnya dapat nilai A dari A, B sampai ke E gitu. Jadi dia sudah ada urutannya dan kita bisa untuk mencari rata-rata. Kemudian interval dan rasio sama, kita juga bisa mencari data karena di situ kalian bisa lihat interval contohnya seperti suhu. Jadi kalau 0 derajat Celcius itu belum tentu tidak ada suhu, tentu ada suhunya. Kayak gitu. Jadi ini level data yang saat kalian dapat sebuah soal, kalian bisa tahu bahwa oh ini data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi tentu ada hubungannya dengan modus, min, dan rasio. Nah, itu untuk level data. Nah, mari kita berlatih bersama di LKPD yang sudah ada. Di sini ada data tinggi badan kelas kalian, 12 IPA 1. Ini dari hasil survei di Google Form yang sudah kalian kirim ya. Yang kirim ada 30 siswa, jadi kita pakai data, banyak datanya adalah 30 siswa di 12 IPA 1. Nah, setelah kalian lihat data ini, apa yang bisa kalian temukan dari data ini? Kira-kira komponen-komponen apa saja atau info-info apa saja yang kalian temukan dari angka-angka cantik-cantik di layar ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Ibu ingin menjawab. Oke, silakan. Yang saya ketahui, yang pertama ada kumpulan datum atau data tinggi badan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1. Dan yang kedua ada 30 datum. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, thank you Aura. Ada lagi? Ibu, Satu orang saya. lagi? Oke, siapa ya? Saya Ibu Fitriani. Oke, Fitriani. Yang menambahkan dari Aura, yang saya dapat juga adalah dari situ kita dapat ketahui nilai maksimumnya adalah 180 dan nilai minimumnya adalah 146. Oke, Fitriani sudah melihat nilai minimum dan maksimum. Good. Ada lagi? Satu orang lagi? Ada lagi? Ayo. Lelaki-lelaki. Ayo, ada lagi yang ditemukan dari data ini? Oke, jadi itu pendapat dari Aura dan Fitriani ya, benar sekali, sudah bisa dilihat maksimum, minimum, dan tadi Aura sudah bilang. Kemudian kira-kira dari data ini kita bisa temukan rata-ratanya tidak? Kira-kira berapa rata-ratanya?
Bisa, Ibu. Saya boleh menjawab? Bisa. Nah, berapa? Tadi malam sudah saya hitung rata-ratanya 161. Benar? Swetania ya? Iya, Ibu. Oke. Makasih. Makasih Swetania. Oke. Sekarang modusnya. Kira-kira dari data sini modusnya berapa nih? Kalau kita lihat dari pengamatan kita, modusnya berapa nih? Saya mau coba menjawab, Ibu. Ya, Alicia. Bisa dilihat kalau yang nilai yang terbanyak itu 175. 175. Oke. Makasih Alicia. Nah, jadi itu pendapat-pendapat dari Aura, Fitriani, Alicia, Swetania. Benar ya, kalau kita lihat secara pengamatan kita temukan ada median, ada modusnya, ada rata-ratanya, ada yang kita bisa komponen-komponen yang ada pada data ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dari data ini, coba buat distribusi frekuensi data, presentasinya 5 kelas saja. Setelah dibuat, tentukan frekuensi kelasnya dan nilai tengah kelasnya. Apakah ada yang kesulitan dalam menyelesaikan poin 2 dan 3? Semua dapat? Yang pertama dulu, nomor 2 dulu. Frekuensi datanya, presentasi 5 kelas. Ada yang bisa jawab? Kelas pertama, rentangnya berapa saja? Saya, Ibu, boleh menjawab lagi? Ya, silakan lanjut. Jadi ada rentang kelas 1-4. Untuk tinggi badan 146 cm sampai 152 mendapatkan frekuensi 9, terus 153 cm sampai 159 dapat frekuensinya 6, 160 sampai 166 dapat frekuensinya 5, 167 sampai 173 dapat frekuensinya 3, 174 sampai 180 dapat frekuensinya 7. Oke. Terima kasih Swetania. Swetania sudah menemukan frekuensi ya. Sekarang nilai tengah kelasnya. Jadi itu ya Fitriani, nilai tengah kelasnya berapa? Ya, untuk kelas pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Swetania kan kelas pertama 146 sampai 152. Otomatis nilai titik tengahnya adalah 149, didapat dari 146 ditambah 152 dibagi 2. Kalau untuk kelas kedua titik tengahnya 156, kelas ketiga 163, kelas keempat 170 dan kelas terakhir 177. Oke. Thank you Fitriani. Nah, kemudian FI dan XI-nya berapa jumlahnya? Saya, Ibu. Indri, ya. Ya, untuk kelas pertama, kalau FI kali XI-nya, itu kan berarti FI-nya tadi 9 dan XI-nya 149. Jadi kelas pertama 9 kali 149 hasilnya 1341. Kelas kedua 6 kali 156 hasilnya 936. Kelas ketiga 5 kali 163 hasilnya 815. Kelas keempat 3 kali 170 hasilnya 510, dan kelas yang terakhir yang keenam 7 kali 177 yang hasilnya 1239, Ibu, sorry. Terima kasih. Terima kasih Indri. Oke, mari kita cek dan recheck. Oke, tadi yang sesuai pengamatan rata-rata median modus yang tadi sudah dijawab oleh Aura, Fitriani, dan Swetania. Nah, ini tabel dari yang tadi pertanyaan nomor 3. Benar ya, yang sudah dijawab oleh Swetania dan Indri. Nah, apakah yang lain ada kesulitan dalam membuat tabel 5 kelas ini dan FI, dan XI dikalikan? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Silakan raise hand. Semua bisa? Oke. Kalau tidak ada raise hand, berarti Ibu anggap bisa ya untuk menentukan 5 kelas, kemudian nilai FI dan XI. Oke, tidak ada raise hand. Berarti bisa ya? Oke, jadi seperti itu menentukan presentasi dan nilai dari
presentasi tersebut, frekuensinya, kemudian XI nilai tengah kelasnya, dan hasil dari frekuensi dan nilai tengah kelasnya. Oke, kita lanjut. Nah, dari data yang sudah tadi diselesaikan, berapa min-nya? Berapa min yang kalian temukan dari hasil tabel ini? Ada yang sudah dapat hasilnya? Silakan dijawab. Saya mau coba tolak. Indri atau Alicia nih? Atau Jamila saja sudah? Ada nama Alicia Jamila sudah, kan? Ibu. Oke, Alicia. Tadi Indri sudah ya. Sekarang Alicia. Silakan Alicia. Iya, Ibu. Jadi min-nya itu kan sesuai rumus yang Ibu sudah kasih tunjuk tadi, itu FI kali XI per jumlah datanya. Jadi jumlah FI kali XI tadi itu 4.841, diperkan jumlah datanya ada 30. Jadi hasilnya 161,36666, kita bulatkan jadi 161,4. Oke, makasih Alicia. Ada yang punya jawaban lain kah? Ada yang punya jawaban berbeda dengan Alicia, Indri geleng-geleng. Berarti Indri sama yang lainnya gimana nih? Fitriani juga geleng-geleng, berarti sama. Oke, Sweetania senyum-senyum, berarti siapa? Yang lain? Yang lain bagaimana? Sama jawabannya? Oke, semua angguk-anggukan kepala ya. Oke, jadi min-nya benar yang tadi dijawab oleh Alicia. Jadi seperti itu. Setelah tadi kita sudah lihat ya rumusnya, jadi nilai min dari tinggi badan kelas 12 IPA 1 adalah 161, sekian. Oke, sekarang keempat. Nah, berapa modusnya? Modusnya berapa dari data ini? Laki-laki dulu nih. Mana lelaki-lelaki ganteng di 12 IPA 1 nih? Stephen, Marcelino, jangan tidur ya. Jangan tidur, jangan tidur. Ini nyalakan kamera semua nih. John, Stanley, Juan, Bimo. Ayo, laki-laki. Oke, siapa yang bisa jawab modusnya berapa? Jadi dalam kita mencari modus, kita harus lihat dulu kelas intervalnya tuh kira-kira berapa, nilai modusnya nih yang mana nih dari presentasi ini atau dari kelas interval ini nih modusnya nih yang mana, letak yang mana, 1 kah, 2 kah, atau 5. Kan tadi kita tahu bahwa modus itu ya data yang banyak, frekuensinya banyak muncul. Kemudian kita lihat TP bawah kelasnya, L-nya, terus P-nya, D1, D2-nya. Kita temukan dulu, baru kita selesaikan. Nah, kira-kira letak modusnya di mana nih? Dari tabel ini, sebelum masuk ke rumus. Letak modusnya di mana? Indri, bagaimana Indri? Di kelas pertama, Ibu, karena frekuensinya paling banyak, yaitu 9. Jadi di antara 146 sampai 152. Oke. Kemudian L-nya. L-nya tadi itu TP bawah kelas. Di bawah kelasnya berapa? 145,5, Ibu.
Oke, 145,5. Panjang kelasnya selain Indri. Selain Indri, yang lain. Siapa tadi ya? Rahmadita, Ibu. Oh ya, Ramadita. Oke, 7. Kemudian D1-nya berapa? -1, Ibu. Ramadita juga ya? Bukan, Ibu. Oke, -1. Ada yang lain? 9, Ibu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? D1 yang lain, mungkin jawaban berbeda? Ada -1 dan 9. Yang jawabannya -1 dikasih reaction sheet. Kalian tahu reaction di Zoom kan? Ada di sebelah share. Kalau tidak, angkat jempol aja. Yang jawabannya -1. Angkat jempol. Jadi yang jawabannya 9. Aura, oke. Ada lagi yang jawabannya 9. Baru Aura dan Ramadita. Yang lainnya jawabannya berapa? 100. Oke, jadi D1-nya itu 9 ya. D1-nya itu 9. Nah, karena kan itu adalah nilai sebelum frekuensi modusnya. Itu. Jadi nilainya itu adalah 9 kan, sebelum 9 kan tidak ada. Jadi 0. Nah, 9 kurang 0 ya 9. Tuh. Nah, D2-nya nilai setelah frekuensi modusnya. 3, Ibu. Oke, jawabannya 3 semua benar. Ada yang jawaban lain? Oke, sekarang sudah ditemukan ini ya, letak modusnya, kemudian tepi bawah kelasnya, panjang kelas, D1, D2. Berapakah modusnya? Berapa, Graciela? Indri itu? Iya, Ibu. Modusnya yang saya dapat berdasarkan rumus tadi, yang sudah diketahui semua itu hasilnya 150,75, Ibu. Jadi 145,5 tambah 7 kali 9 per 12. Oke, ada punya jawaban berbeda dengan Indri? Ataukah sama? Kalau sama berikan jempol. Kalau berbeda silakan raise hand. Apakah bisakah semuanya mencari nilai modus? Bisa? Bisa ya, Ramadita sudah anggukan kepala. Yang lain gimana? Mencari nilai modus bisa? Kalau bingung, silakan bertanya. Oke, jadi modusnya benar ya, 150. Jadi yang paling banyak tinggi badan yang muncul di 12 IPA 1 adalah 150. Oke, sekarang kita lanjut di median. Mediannya berapa nih? 159,5, Ibu. Oke, ada jawaban lain? Dia menentukan median ini sama ya seperti tadi. Kita lihat dulu letak mediannya di berapa, kemudian kita cari L-nya, cari P-nya, kemudian frekuensinya tuh berapa, frekuensi mediannya. Seperti itu, sama kayak tadi kita mencari nilai modus. Nah, tadi Ramadita berapa, Ramadita? 159. 169. 59, Ibu. Oke.
Itu letak mediannya di kelas yang mana, Ramadita? Yang 160 sampai 166. Oke. Makasih Ramadita. Ada punya jawaban berbeda dengan Ramadita? Ayo, silakan. Kalau ada yang masih bingung bertanya ya. Apakah dapat hasil yang sama dengan yang disebut Ramadita tadi? Ayo, ada responnya. Berikan jempol kah? Kalau dapat. Atau masih hitung-hitung? Alicia, jawaban sama? Masih menghitung, Ibu. Oke, Indri? Sama, Ibu. Sama. Astrid? Astrid, gimana Astrid? Halo Astrid yang cantik. Masih cari. Oke, Swetania? Masih cari, Bu. Nur, oke. Nur Aulia? Masih sementara cari, Bu. Justisia? Lagi cari, Bu. Emilia? Masih cari. Oke, Yuliana? Masih hitung, Ibu. Catherine? Bisa, Catherine? Masih hitung, Ibu. Oke, Aura? Bagaimana Aura? Aura, oh ada 2 Aura nih. Aura Dwi? Masih cari, Bu. Oke. Aura yang senyum-senyum? Sama, Ibu, dengan Dita. Oh, sama dengan Dita. Oke. Nadia? Lagi sementara cari, Bu. Grafi? Oke, Grafi. PF. Belum, Ibu. Oh, frekuensi kumulatif. Sebelum 9 tambah 6 berarti 15. 15. Kayaknya ada yang tidak sadar speakernya nyala nih. Alicia kah? Oke, lanjut. Gracia, bagaimana Gracia Muguri? Ada kesulitan? Atau bisa dapat nilainya? Saya masih mencari. Oke, kasih. Eva, Masih dicari, Bu. Charlotta, oke Eva. Charlotta, ada kesulitan? Stephen, Marcelino. Masih mencari, Ibu. Marcelino, nyalakan kamera. Oke, Tirsa. Masih dicari, Bu. Oke, dicari di mana? Di Sanggeng atau di Pasar Wosi? John? Masih mencari, Bu. Juan? Masih mencari, Bu. Stanley? Oke. Aktif ya, seperti tadi Bu bilang aktif. Kemudian kamera tuh dinyalakan dan sampai masih mencari Bu, lagi nguap-nguap di kasur. Masih mencari Bu, lagi makan donat yang enak. Jadi jangan begitu ya, Ibu harap di 12/1 ini tidak ada yang kayak gitu. Jadi tadi min sudah ditemukan, modus sudah ditemukan, dan median bagaimana? Ada yang mau bicara? Juan, bagaimana? Tidak, Ibu, tidak. Oke. Jadi median yang seperti tadi sudah dijawab oleh Ramadita, benar ya, 159.
Jadi seperti itu nilai median dari tinggi badan 12 IPA 1. Sekali lagi, masih ada yang kesulitan mencari modus, min, dan median. Bisa semua? Bisa ya? Oke. Sekarang mari kita menjawab bersama-sama. Tadi kan sudah nih, kalian sudah jawab nih. Data tunggal yang tadi kita sudah sesuai pengamatan kita, modusnya, median, min, kemudian juga sudah ditemukan dari data kelompok, modus, median, dan min. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari hasilnya? Hasil dari sesuai pengamatan dan hasil yang sudah kalian kelompokkan. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari median, modus, dan min? Silakan yang mau menjawab. Apakah hasilnya berbeda? Beda atau tidak? Yang tadi kan sebelum kita gambar distribusi kelasnya, tadi sudah dijawab oleh Fitriani. Nilai modusnya sekian, maksimum minimum. Ada tadi yang sudah jawab rata-ratanya itu Swetania. Itu masih dalam pengamatan. Nah, setelah dikelompokkan, ditemukanlah modus, kemudian mean, dan median. Nah, apakah hasilnya berbeda? Apakah hasilnya sama? Ada yang sama dan ada yang beda, Ibu. Nah, kenapa bisa demikian? Apa yang bisa disimpulkan? Ramadita. Tidak usah berpikir yang kata-kata yang penuh dengan puitis, yang harus lengkap. Tidak, bicara saja. Sesuai yang dari yang kalian temukan. Ayo. Gimana? Ayo berikan pendapat. Kira-kira bagaimana? Ramadita, bagaimana? Bisa? Masih bingung, Ibu, karena kan ada yang sama, ada yang beda. Bedanya terus jauh gitu, Ibu. Dari 175 ke 150 misalnya untuk dia punya. Oke, lanjut. Lanjut, Ramadita. Terus kan kalau untuk dia punya median kan sama 159,5. Terus kalau untuk dia punya mean itu beda 0,36 saja, tapi kan itu bisa dibulatkan, dijadikan 161 sama-sama. Tapi yang saya masih bingung adalah untuk yang dia punya modus. Karena modusnya sangat jauh sekali ya. Oke. Ada lagi? Yang punya pendapat lain yang bisa disimpulkan dari hasil data tunggal dan data kelompok. Gimana? Marcelino, bisa Marcelino? Pandangannya Marcelino gimana? Nur, Aulia? Indri? Maaf Ibu, saya juga belum tahu kenapa bisa beda kayak Rahmadita gitu, karena ada yang sama, ada juga yang beda, kayak mediannya sama, tapi untuk modus sama minnya beda. Oke. Satu lagi.
Apakah semua bingung kah sama dengan Ramadita dan Indri? Maksudnya bukan bingung ya, masih belum mendapatkan kira-kira kenapa ya ada perbedaan gitu. Ada lagi? Swetania gimana Swetania? Swetania. Masih bingung sih, Bu. Cuman kayaknya kalau mungkin dapat hasil yang beda karena yang satu pakai rumus, kalau yang satu benar-benar dari data yang jumlahnya ada 30, jadi ya hitung secara manual. Itu aja sih. Oke. Kalau yang satu kan kita harus buat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi itu yang buat hasilnya beda-beda. Karena ada frekuensi, ada nilai tengah, ada ketik kelas, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk pandangan dari Ramadita, Indri, dan Swetania. Jadi data tunggal dan data kelompok ini memang benar. Pasti kita akan temukan ada salah satu, entah itu median, modus, atau min yang hasilnya tidak sama dengan hasil dari kita temukan di data tunggal dan hasil yang kita temukan dari data kelompok. Kenapa demikian? Karena kalau data tunggal itu kita masih mengamati, kita belum kelompokkan. Kita belum kelompokkan untuk untuk kelasnya, kemudian nilai tengah kelasnya, dan frekuensi nilai kelasnya kita rata-ratakan kayak gitu, sehingga datanya hasilnya itu agak beda-beda tipis, tetapi pada intinya itu sama, bahwa modus, mean, dan median pasti sama, beda-beda tipis dengan hasil dari data tunggal. Seperti itu. Cuman karena mungkin tadi kayak modus yang Ramadita bilang sesuai pengamatan dengan data tunggal dan data kelompok itu berbeda jauh sekali. Karena kan di data kelompok kita sudah cari tadi nilai D1, D2-nya. Jadi mungkin agak berbeda, agak berentang jauh dengan data tunggal. Gitu. Jadi jawabannya pasti beda-beda tipis dari data tunggal dan data kelompok. Oke. Thank you ya untuk pandangannya semua. Kemudian yang kedua, apa bedanya min dan modus? Kira-kira bedanya min dan modus yang kalian pahami itu gimana tuh? Min itu seperti bagaimana, modus itu bagaimana, bedanya apa? Saya Ibu, saya mau coba menjawab. Gracia, oke Gracia ya. Ya, Gracia, bagaimana Gracia? Berdasarkan yang saya pahami, kalau min itu biasa juga kita sebut dengan rata-rata atau perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data, sedangkan modus itu data yang lebih atau sering muncul. Oke. Makasih Gracia. Ada lagi yang memberikan pendapat tentang apa sih bedanya min dan modus? Saya Ibu. Silakan. Fitriani. Ya Ibu, mungkin nggak terlalu jauh dari yang dipaparkan oleh Gracia, tapi pada intinya kalau mean itu kita dapat mengetahui nilai rata-rata dari sekumpulan sebuah data. Nah, nilai mean ini didapat dari menjumlahkan seluruh data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yang ada. Sedangkan kalau modus, kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang sering muncul dengan melihat kecenderungan data yang lebih banyak itu ada di bagian mana. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Fitriani. Ada lagi yang bisa memberikan apa sih perbedaan mean dan modus? Mau menambahkan Gracia dan Fitriani? Ayo, ada? Catherine Muai, gimana Catherine? Sama sih, nggak terlalu jauh sama apa yang tadi Gracia dan Fitri sudah paparkan. Kalau mean itu nilai rata-rata ataupun nilai tengah dari suatu data, sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul dalam suatu data. Seperti itu. Oke, jadi semua bisa ya membedakan mean dan modus ya. Diberikan jempolnya. Reaction atau mau angkat jempol juga boleh. Oke. Baru Indri nih. Oke, Gracia. Yang lain?
Fitriani. Oke, bisa ya. Jadi perbedaan main dan modus seperti itu yang sudah dikatakan oleh teman kalian Gracia, Fitriani, dan Catherine. Jadi seperti itulah hari ini kita belajar tentang modus, median, dan mean dalam urutan pemusatan data. Dan Ibu berharap kalian semua dapat memahami. Jadi nanti hasilnya kalian itu silakan kalian foto dan dikirim ke Ibu yang di LKPD. Ya, di foto dan dikirim ke Ibu. Nomor HP-nya Ibu berapa? Silakan tanya ke Indri dan Ramadita. Kalau mereka dua tidak tahu lagi, bilang ke Ibu. Cari di sekolah. Oke, seperti itu ya. Nah, mari kita simpulkan sama-sama yuk. Hari ini materi kita kira-kira apa yang kalian dapat dari materi hari ini, urutan pemusatan data? Silakan. Yuk yang mau memberikan kesimpulan. Bisa semua ya? Ayo, silakan. Saya mau mencoba menarik kesimpulan nih, Bu. Silakan, Alicia Putri. Jadi dari pelajaran kita hari ini mengenai urutan pemusatan data, kita sudah belajar mengenai komponen-komponennya. Yang pertama ada 3, yaitu mean, modus, dan median. Masing-masing sudah belajar definisinya juga. Perbedaan data kelompok dan data tunggal juga sudah kita pelajari. Begitu juga dengan cara menghitung masing-masing komponen baik untuk data tunggal dan data kelompok. Cara untuk membuat tabel distribusi lagi juga sudah kita coba tadi. Dan mungkin itu saja, Ibu. Sekian. Terima kasih, Alicia. Oke, ada lagi. Silakan yang lainnya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang didapat. Mungkin saya, Ibu, Marcelino. menambahkan dari Alicia saja. Tadi kita juga ada belajar soal satu materi, yaitu level data. Di situ ada nominal, ordinal, interval, dan ratio. Mungkin itu saja, Ibu. Selebihnya sudah disampaikan oleh Alicia. Terima kasih, Marcelino. Ada lagi kesimpulan yang didapat dari materi hari ini? Silakan. Yuliana Manobi. Yuliana, gimana Yuliana? Kesimpulan yang Yuliana dapat di materi kita hari ini? Halo Yuliana. Sama juga seperti yang tadi Alicia bilang, Ibu. Di situ kita belajar komponen-komponen yang itu ada modus, mean, median itu ada pengertiannya. Terus kita juga belajar seperti yang tadi Marcelina bilang, ada level data yaitu nominal. Terus contoh-contoh dari nominal, ordinal, sama interval dan rasio. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih ya untuk Marcelino, Alicia, dan Yuliana. Oke, jadi seperti itu materi kita di hari ini, urutan pemusatan data, median, modus, dan mean. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap bersemangat dalam belajar KBM daring. Tetap bersemangat dan tetap jaga kesehatan. Kalau tidak ada berkepentingan di luar, jangan keluar. Sayangilah orang tuamu dan semua orang yang kamu cintai di rumah. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah aktif, yang sudah bergabung di Zoom. Ada 29 ya ini yang bergabung. Jangan lupa absen di WA. Waktu masih tersisa 9 menit. Silakan untuk foto hasil LKPD-nya dan dikirim ke Ibu yang belum absen di WhatsApp. Jangan sampai tidak absen dan jadinya alfa. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita di Zoom. Mungkin siapa ya yang bisa pimpin kita doa? Fitriani. Fitriani, silakan pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kita KBM Zoom. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Terima kasih Fitriani, terima kasih semuanya 12 IPA 1. Waktu masih tersisa 8 menit, silakan yang belum sarapan bisa gigit kue, bisa dipakai juga untuk foto LKPD-nya dan dikirim ke Ibu. Dan persiapkan diri untuk mata pelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati 12 IPA 1.